Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di Ruang Pintar. Kali ini kita akan belajar bab 2 Teorema Pitagoras. Kita fokuskan pada materi penerapan Teorema Pitagoras. Materi ini sesuai dengan buku paket pada kurikulum Merdeka halaman 84 sampai 89 untuk siswa kelas 8 SMP. Ayo bereksplorasi. Permainan bentengan atau rerebonan merupakan permainan yang dimainkan oleh dua kelompok penawan dan tertawan. Masing-masing kelompok terdiri atas 4 hingga 8 orang, lalu memiliki satu tempat sebagai markas. Markas atau benteng bisa berupa sebuah tiang, pohon, atau pilar. Apakah kalian pernah bermain bentengan? Jika kalian berada 4 meter sebelah utara dan 3 meter sebelah timur dari benteng kalian, benteng lawan kalian berada 6 meter sebelah utara dan 8 meter sebelah timur dari benteng kalian. Bagaimanakah menentukan jarak kalian dengan benteng lawan kalian? Masalah ini bisa kalian selesaikan dengan menggunakan teorema Pitagoras. Namun sebelumnya, kalian pelajari terlebih dahulu kegiatan ini. Dari ilustrasi kalimat ini bisa diilustrasikan dengan menggunakan gambar. Pohon ini adalah benteng kelompok lain, dan tiang adalah benteng kelompok kalian. Di sini dijelaskan kalau bentengnya berjarak 4 meter sebelah utara dan 3 meter sebelah timur. 4 meter sebelah utara dan 3 meter sebelah timur. Sedangkan benteng lawan berada pada 6 meter sebelah utara dan 8 meter sebelah timur. Bagaimana untuk menentukan jarak kalian? Maka bisa menggunakan teorema Pitagoras. Kalau di sini 4, 3, kita harus ingat triple Pitagoras, maka jarak benteng terhadap kalian adalah 5 meter. Kalau jarak dari benteng ini 6 dan 8, maka triple Pitagoras jarak benteng ke benteng yang lain adalah 10 meter. Jarak antara dua titik. Perhatikan gambar 2.10. Setiap ruas garis yang tidak sejajar dengan sumbu X maupun sumbu Y adalah hipotenusa dari segitiga siku-siku dari dua sisi yang sejajar dengan sumbu X dan sumbu Y. Sehingga kalian bisa menentukan jarak dua titik pada bidang kartesius dengan menggunakan teorema Pitagoras. Misalkan di sini gambar 1. Jarak dua titik, kita bisa menghitung berapa kotak pada satuan ini, yaitu 1, 2, 3, 4. Sedangkan yang ke atas 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berapakah jaraknya? Kita bisa menggunakan teorema Pitagoras, yaitu misalkan ini adalah X. X kuadrat sama dengan 6 kuadrat ditambah 4 kuadrat. 6 kuadrat 36, 4 kuadrat 16. 36 ditambah 16, 52. Sehingga X sama dengan akar dari 52. Misalkan pada gambar nomor 2 ini, kita hitung jarak salah satu sisinya, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang ke atas 1, 2. Kita cari jaraknya, misalkan ini adalah Y, maka Y kuadrat sama dengan 8 kuadrat ditambah 2 kuadrat. 8 kuadrat 64 ditambah 2 kuadrat 4. 64 ditambah 4, 68. Sehingga Y sama dengan akar 68. Begitu juga pada segitiga yang lain. Untuk mengukur panjang ruas garis yang menghubungkan dua titik pada bidang koordinat, kita dapat menggambar titik-titik tersebut. Setelah itu kita menentukan panjang setiap ruas garis. Namun bagaimana jika titik-titik yang diketahui tidak memungkinkan untuk diplotkan pada bidang kartesius? Misalkan diminta untuk menentukan jarak antara titik A negatif 5,3 dan titik B 3, -4.
Bagaimana kita dengan mudah menentukan jarak dua titik pada bidang kartesius? Untuk menyelesaikan masalah di atas, lakukan kegiatan di bawah ini terlebih dahulu. Bagaimana menentukan jarak titik antara dua titik? Yang pertama, gambar kedua titik A dan B pada bidang kartesius, tarik garis sehingga menghubungkan kedua titik. Gambar yang kalian buat akan tampak sama seperti pada gambar di bawah ini. Misalkan ini adalah titiknya, titik ini titik 1, 2, 3, berarti 3, -4. Sedangkan titik yang ini, yaitu -5, yang ini 1, 2, 3, berarti -5,3. Bagaimana menentukan jaraknya? Nomor 2, pada gambar di poin 1, apabila ditarik garis dari titik -5,3 dan 3,-4, yang sejajar dengan sumbu X dan sumbu Y, maka kita bisa melihat suatu segitiga siku-siku dengan panjang sisi tegaknya 7 satuan dan 8 satuan. Sehingga kita bisa menggunakan teorema Pitagoras untuk menentukan jarak kedua titik tersebut. Kita hitung dari sini, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Panjang sisinya 8 satuan, yang ke atas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 satuan. Sehingga jaraknya kita menggunakan teorema Pitagoras, akar dari 8 kuadrat ditambah 7 kuadrat sama dengan akar 8 kuadrat 64 ditambah 7 kuadrat 49 sama dengan akar 113. Contoh 2.6. Aldo adalah seorang penjaga pantai yang selalu mengawasi kondisi pantai dan juga perahu-perahu yang akan bersandar di sekitar pantai. Suatu hari Aldo melihat dua perahu, yaitu perahu wisata dan perahu nelayan, seperti yang ditunjukkan pada gambar. Jika kecepatan rata-rata kedua perahu untuk mendekati pantai adalah 30 km per jam, tentukan selisih waktu yang ditempuh kedua perahu tersebut untuk mendekati pantai. Ini adalah perahu nelayan, kita simbolkan dengan N. Yang ini adalah perahu wisata, kita simbolkan dengan W. Jarak Aldo ke perahu nelayan 15 km, sedangkan jarak perahu nelayan dengan perahu wisata 20 km. Di sini membentuk segitiga siku-siku. Yang belum diketahui adalah jarak Aldo terhadap perahu wisata. Kita bisa menggunakan rumus teorema Pitagoras. Misalkan ini adalah X-nya, X kuadrat sama dengan 15 kuadrat ditambah 20 kuadrat. 15 kuadrat 225 ditambah 20 kuadrat 400 sama dengan 225 ditambah 400 625. Sehingga X sama dengan akar dari 625. X sama dengan 25 km. Maka jarak Aldo terhadap perahu wisata adalah 25 km. Sedangkan waktu yang dibutuhkan perahu nelayan ke tepi pantai, kita harus ingat untuk rumus jarak S sama dengan V kali T. V adalah kecepatan dikalikan waktu. Sehingga kalau waktu sama dengan jarak per kecepatan. Sehingga waktu perahu nelayan untuk mencapai tepi pantai, yaitu N, sama dengan jarak di sini, jaraknya adalah 15 dibagi dengan kecepatannya rata-rata yaitu 30. Sama dengan 0,5. Satuannya di sini adalah jam. Kalau kita jadikan menit, maka 0,5 ini dikalikan dengan 60, sama dengan 30 menit. Sedangkan waktu yang dibutuhkan
perahu wisata W, yaitu jaraknya adalah 25, kita bagi dengan kecepatannya 30, sama dengan 0,83 jam. Atau 0,83 dikalikan dengan 60, sama dengan 50 menit. Sehingga selisih waktunya yaitu 50 dikurangi dengan 30, sama dengan 20 menit. Contoh 2.7. Dua pesawat sedang terbang melintasi kapal induk. Suatu radar yang berlokasi sejauh 9 km dari kapal induk mendeteksi bahwa posisi kedua pesawat tempur tersebut berjarak 10 km dan 12 km dari radar. Tentukan jarak kedua pesawat diukur berdasarkan ketinggian. Di sini adalah radar kapal, jaraknya yaitu 9 km. Yang ditanya adalah jarak kedua kapal ini. Kalau kita ilustrasikan dengan menggunakan segitiga, ini adalah titik A, perahu, titik B, kedua kapal C dan D. Kita cari jarak BC terlebih dahulu. BC kuadrat sama dengan AB kuadrat sama dengan sisi miringnya yaitu AC kuadrat dikurangi AB kuadrat. AC 10 kuadrat, AB 9 kuadrat. 10 kuadrat 100 dikurangi 9 kuadrat 81, sama dengan 19, sehingga BC sama dengan akar dari 19. BC akar 19 itu 4,35. Sedangkan jarak BD kuadrat sama dengan sisi terpanjang pada siku-siku yaitu AD kuadrat dikurangi AB kuadrat. AD 12 kuadrat dikurangi AB 9 kuadrat. 12 dikuadratkan 144 dikurangi 81, sama dengan 63, sehingga BD sama dengan akar dari 63, atau BD sama dengan 7,93, sehingga jarak CD sama dengan BD dikurangi BC. BD yaitu 7,93 dikurangi BC 4,35, maka jarak CD sama dengan 3,58. Satuannya adalah kilometer. Demikian materi penerapan teorema Pythagoras. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.